Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik lagi bergabung dengan kita Overheard Live Podcast yang alhamdulillah kemarin sudah kita sampaikan di intro ya. Kita bakal coba nih udah mulai gabung dengan kita ada Ustadz Aldi Mursalat yang kemarin udah saya bilang bahwa beliau teman kita yang sudah ada pengalaman belajar di Madinah yang masih sama-sama muda dengan kita yang insya Allah nanti kita coba bertanya dengan beliau terkait masalah-masalah yang berkaitan kita mau belajar Islam dari beliau lah yang mungkin beliau ada ilmunya lebih banyak daripada kita. Nah, karena ini udah mau mendekati tahun baru, kita coba sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sehat Anas. Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nggak kerasa nih ternyata kita udah di penghujung tahun, di akhir tahun 2020 yang tahunnya kayaknya tahun ini benar-benar nggak kerasa Ustadz ya. Tiba-tiba dari Benar banget. Januari, Februari udah tiba-tiba masuk ke Desember udah mau di Januari lagi 2021 gitu ya. Nah, kebetulan seperti biasa dari tahun-tahun biasanya kalau udah akhir-akhir tahun gini jagat dunia maya atau teman-teman udah mulai ada rencana-rencana nih Ustaz, rencana tahun baruan kemana, ngumpul-ngumpul di mana. Tapi dengan corona ini kan sebenarnya juga ada pembatasan dari pemerintah gitu Ustaz. Nah, sebenarnya tahun baru itu secara pandangan Islam kayak apa ya Ustaz ya? Soalnya saya dengar-dengar kalau tentang perayaan tahun baru tuh itu kan bukan dari budaya Islam ya Ustaz ya. Dari Ustaz gimana Ustaz pendapatnya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi Kang Anas, yang tadi Kang Anas sampaikan mengenai perayaan tahun baru ya. Mungkin sebagian dari kita mikirnya, ya elah ngapain sih pembahasan tahun baru lagi, kayak nggak ada pembahasan lain. Orang-orang udah Oh ngebahas gitu tentang Ustaz ya. hal apa, kita masih ngebahas itu aja tiap tahun, itu lagi, itu lagi. Ini sangat penting ya untuk kita bahas setiap tahunnya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala pun beliau memiliki kitab yang disebut dengan kitabnya Lataiful Ma'arif. Kitab ini menceritakan amalan-amalan yang ada di sepanjang tahun. Dan beliau juga menyebutkan bahwa setiap pembahasan dalam satu hal, satu ibadah, itu paling pas dibahas ketika memang momennya yang pas. Contoh, kita belajar tentang fikih puasa. Paling pas kita bahas pas mau deket-deket Ramadan. Atau di bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita bahasnya di bulan Muharram, di bulan Safar, bagus. Tapi nanti pas bulan Ramadan, mungkin kita udah lupa lagi. Karena kita nggak langsung praktek dengan fikih puasa Benar-benar. tadi. Begitu juga lagi mau ngebahas tentang haji. Paling pas, ya udah masuk bulan haji. Dzulqa'dah, Zulhijjah, kita bahas tentang fikih haji. Karena kita mau langsung praktek. Nah, begitu juga dengan kondisi kita sekarang. Kita nih udah di akhir tahun 2020, udah mau masuk ke 2021. Yang di sana ada momen tahun baru. Makanya saat ini yang paling pas adalah kita bahas berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan tahun baru itu sendiri, Kang Anas. Oh gitu Ustaz. Gitu. Berarti memang kita pasti ya ngebahas tentang tahun baru ya soalnya udah akhir-akhir tahun berarti benar-benar pas nih sebenarnya pembahasan kita nih soalnya udah banyak pertanyaan dari teman-teman sebenarnya pendapat lu gimana sih tentang tahun baru? Wah kalau jangan nanya pendapat gua, kita coba pendapat tentang Islam sebenarnya mandang tahun baru kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kalau asal usulnya nih tahun baru nih kalau tadi sih saya coba-coba cari di Tokopedia di Wikipedia asal usul tahun baru tuh kan dari zaman Julius Caesar tuh Ustaz ya. Kalau di Islam sendiri para ulama tuh bahas ini juga dari lama Ustaz ya atau gimana Ustaz tentang tahun baru? Iya. Iya. Berkaitan dengan sejarah tahun baru, tadi Kang Anas sendiri udah coba searching cari-cari di Wikipedia ya dan lain sebagainya, dijelaskan bagaimana sih awal tahun baru Masehi itu ada. Betul, memang tahun baru Masehi itu asalnya bukan dari Islam ya, tapi dari zaman kerajaan Romawi kuno dari zamannya Julius Caesar tadi. Jadi
ketika Julius Caesar memimpin kerajaan Romawi sekitar 45 tahun sebelum Masehi, dia menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun baru. Nah, tentunya dari sini aja kita udah tahu bahwa tahun baru ini memang tahun baru Masehi ya, bukan asalnya dari Islam. Kemudian seiring berkembangnya zaman, tahun baru ini juga termasuk menjadi bagian dari hari sucinya umat Kristiani. Ya, disebutkan di beberapa literatur bahwa ketika itu ada paus yang menetapkan bahwa 1 Januari pun menjadi rangkaian hari suci mereka, ya, selain adanya hari Natal. Kemudian juga kaum Majusi juga memiliki tahun baru ya yang disebut dengan Nairuz yang dirayakan juga pada tanggal 1 Januari. Dan hal ini pun sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita, bahkan bukan ulama-ulama zaman sekarang. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama besar yang kita tahu ya, dari madhab Syafi'i pun membahas bahwa ada orang-orang Majusi yang mereka memang merayakan hari perayaan yang di dalamnya ada kemungkaran, yang di dalamnya ada kemaksiatan, yang dirayakan di tanggal 1 Januari tadi, yang disebut dengan Hari Nairuz tadi. Jadi 1 Januari ini bukan sekedar pergantian tahun yang kaitannya duniawi aja, Kang Anas. Tapi memang ada unsur keagamaan, baik itu dari agamanya Majusi ataupun agama Nasrani. Jadi intinya tahun baru ini sama sekali bukan datangnya dari Islam. Nah, sekarang kadang suka ada pertanyaan kali. Kan mungkin disebutnya tahun baru Masehi. Masehi itu diambil dari kata apa sih? Ya. Masehi memang diambil dari kata Isa Masih, ya. Yang mana dalam agama kita juga Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan Al-Masih. Ya. Dan memang sebagaimana yang disebutkan dalam sejarah, tahun baru ini dikaitkan menurut kepercayaan mereka dengan kelahirannya Isa Al-Masih yang tidak jauh dari tanggal tersebut. Makanya disebut di tahun tersebut kelahiran Isa Al-Masih dimulailah sekitar 2021 tahun yang lalu menurut literatur mereka gitu. Dan tentunya ini bukan ada kaitannya dengan Islam karena mereka sendiri banyak perbedaan pendapat ya. Kapan Isa Al-Masih itu dilahirkan? Dalam kepercayaan mereka sendiri banyak sekali versi gitu Kang Anas. Oh gitu. Berarti memang ini terkait dengan perayaan agama lain ya Ustadz ya. Berarti nggak salah dong kalau teman-teman atau Ustadz banyak membahas kita nggak boleh ikutan tahun baru, nggak boleh ikutan merayakan karena memang terkait dengan peribadatan agama lain Ustadz ya. Yang memang Benar banget. ada berarti berkaitan dengan akidah kita ya Ustadz itu ya. Merayakan Jelas Kang ikut-ikutan Anas. itu ya Ustadz ya. Kaitannya sama akidah. Kalau misalkan hal-hal duniawi nggak ada kaitan sama ibadah, mungkin kita bisa ngebahas dengan pembahasan lain. Ya. Tapi karena 1 Januari ini kaitannya bukan hanya hal pergantian tahun gitu aja, tapi berkaitan dengan akidah dan kepercayaan mereka, maka ini pun berkaitan dengan akidah kita. Makanya kalau mereka mengucapkan selamat itu, mereka satu paket mengatakan apa? Merry Christmas and Happy New Year. Karena sepaket Gitu. itu dari Paket itu bagian ya. ibadah mereka gitu. Berarti memang itu udah tradisinya orang Nasrani sama orang Majusi ya Ustaz ya. Orang Yahudi juga Benar. ada ikutan gitu juga Ustaz ya. Betul Kang Anas, disebutkan juga bahwa orang-orang Yahudi pun memiliki keterkaitan terhadap perayaan Tahun Baru Masehi ini gitu. Berarti teman-teman yang ikut juga mendengarkan podcast ini tadi sudah dijawab oleh Ustadz bahwa sudah jelas tuh bahwa tahun baru ini ternyata bukan hanya sekedar perayaan hari saja, tapi juga berkaitan dengan perayaan agama-agama lain di luar Islam. Nah karena ini berkaitan dengan perayaan agama lain, makanya kita nggak boleh ikutan gitu Ustadz. Jadi terus ada juga yang nanya Ustadz nih, kalau tahun baru Islam sendiri gimana? Itu kan tahun baru masih udah oke lah, misalkan terkait dengan peribadatan agama lain kita gak ikut-ikutan. Tapi kalau tahun baru Islam kan tahun baru Islam ada Islam-Islamnya, masa kita gak boleh ikutan sih gitu. Masa gak boleh ngerayain gitu kan? Kan tahun baru Islam tuh katanya gitu. Gimana tuh Ustaz? Oke. Lain halnya tahun baru Masehi dengan tahun baru Islam. Ya. Kalau kita bahas tentang tahun baru Islam, memang tahun baru Islam ini kita sama-sama tahu dimulai dari tanggal 1 Muharram. Makanya tahun baru Islam ini mengikuti
bulan, makanya disebut dengan kalender Qamariyah. Adapun Masehi mengikuti matahari, makanya disebut kalender Syamsiah. Nah, untuk tahun baru Islam ini yang dimulai dari 1 Muharram itu digagas dia di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Kapan sih dimulainya? Dia ada bermacam-macam versi ketika itu. Para sahabat mengajukan pendapatnya, kan, tapi diambil keputusan dimulai dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penanda bahwa kita juga kaum muslimin memiliki penanggalan khusus, penanggalan yang kita punya. Nggak harus kita ngikutin atau ngambil penanggalan dari umat-umat selain kita gitu. Makanya ada penanggalan Islam. Nah, akan tapi bagaimana dengan perayaan Tahun Baru Islam sendiri? Sebenarnya kalau kita mau lihat dari dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka nggak ada ya perayaan khusus Tahun Baru Islam, amalan khusus Tahun Baru Islam, sholat khusus, ibadah khusus, zikir khusus. Kan tapi itu sebagai penetapan aja kapan sih kita untuk memulai tahun baru di setiap tahunnya dengan kalender kita sendiri, yaitu kalender Islam. Akan tapi amalan-amalan yang berkaitan dengan tahun baru Islam, kebanyakan hadis-hadisnya tidak sahih ya, hampir bisa dikatakan hadis-hadisnya semuanya tidak sahih ketika mengkhususkan dengan amalan-amalan tertentu. Yang jelas kita tahu dari tanggalan Islam ini faedahnya ketika masuk bulan Ramadan berarti kaitannya dengan ibadah. Kita harus sudah mulai puasa. Terlihat lagi hilal Syawal, kita udah harus lebaran. Nanti terlihat lagi hilal Dzulhijjah, berarti penentuan hari Arafahnya untuk orang-orang yang berhaji kapan dan seterusnya. Itu sih kekhususan tanggalan Islam yang juga memang ada kaitannya dengan ibadah. Seperti contohnya setiap bulan, ketika bulan purnama kita kenal dengan Ayyamul Bid di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, di tanggal itu kita puasa. Memang ada kaitannya dengan ibadah tentunya, akan tapi di pergantian tahunnya nggak ada ritual atau ibadah khusus dari dalil-dalil yang sahih gitu, Kang Anas. Betul. Nah, berarti nggak ada tuh ritual-ritual khusus yang kita doa bersama atau apa. Tapi kan misalkan kemarin-kemarin tuh biasanya kalau udah mau tahun baru Islam dan kadang-kadang tahun baru Masehi juga ada tuh yang ngajak-ngajak, yo nih kita udah mau pergantian tahun, ada doa aja deh, kita bikin ada doa awal tahun, doa akhir tahun gitu. Itu kan cuma sekedar doa. Salah nggak sih Ustadz kalau kita cuman ini kan cuma doa kan bebas-bebas aja dong harusnya gitu. Ya. Itu gimana Ustadz? Oke. Pada dasarnya namanya doa bebas ya. Kapan aja kita doa. Apalagi Allah senang banget kalau kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum," kata Allah dalam Al-Qur'an. Doalah sama aku, kata Allah, niscaya aku ijabah. Maka kata para ulama, namanya doa bebas. Kapan aja, di mana aja, siapa aja, bebas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam masalah doa, kita lihat dulu ini kaitannya dengan waktu tertentu kayak gimana sih? Kenapa? Karena doa itu ibadah. Dan ibadah itu nggak bisa semau kita. Ibadah itu harus dilihat dari beberapa aspek. Baik itu waktu, jumlah, tempat, tata cara, dan lain sebagainya. Contoh tata cara, sholat. Kita nggak bisa sholat semau kita. Yang penting dalam sholat ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada i'tidal, ada tahiyat akhir. Terus kita mau mulai ruku dulu, sujud dulu, terus nanti takbiratul ihramnya belakangan. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada tata caranya. Begitu juga dengan kaitannya jumlah. Kita mau sholat subuh 2 rakaat, masih mampu 4 rakaat, mau 4 rakaat aja, nggak bisa. Kenapa? Udah ada pakemnya, standarnya. Subuh ya 2 rakaat, zuhur ya 4, asar ya 4, dan seterusnya. Begitu juga dengan waktu. Kalau misalnya, bulan puasa, pas bagian lagi kerja siang nih, dapat shift kerjanya, capek. Yang penting puasa deh 1 bulan, tapi nanti saya mau puasa 1 bulannya pas bulan Syawal. Nggak bisa. Waktunya udah tentuin. Nggak bisa diganti Ustadz ya, nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti sama kita. Oh haji, yang penting ada wukuf di Arafah. Oh kalau tanggal 9 Dzulhijjah, kita mau wukuf di Arafah, antrian haji di Indonesia bisa 15 tahun, 20 tahun. Ya udah, ntar pas saya umroh, pas di Mekah saya mau wukuf aja deh di Arafah, hitung-hitung haji. Nggak bisa. Kenapa? Ada waktu yang udah ditentuin. Nah, begitu juga dengan doa.
Doa pada asalnya bebas, Kang. Kapan aja kita mau doa, Mhm. bebas. Akan tetapi ketika kita doa mengkhususkan di waktu tertentu, kita doa di akhir tahun, kita doa di Mhm. akhir tahun, di awal Awal tahun. tahun. Ini Mhm. berarti kita mengkhususkan satu waktu untuk suatu doa yang nggak ada asal-usulnya dari syariat. Nah, ini yang kita khawatirkan, amalan kita tidak diterima di sisi Allah. Karena syarat diterima amalan, sebagaimana yang kita tahu kan ada dua, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Benar Nah, benar benar. sedangkan yang kayak gini nggak ada sunnahnya. Tapi kalau mau doa, bebas, nggak harus nungguin awal tahun atau akhir tahun. Pergantian tahunnya seminggu lagi, ya kita doa sekarang. Kita introspeksi sekarang. Kenapa harus nunggu awal tahun, akhir tahun untuk introspeksi kita selama setahun ke belakang, bikin program rencana setahun ke depan, gitu. Itu oke-oke aja ya, karena hal kaitannya dengan dunia. Tapi kalau misalkan doa tadi, ya jangan dikhususkan di waktu-waktu yang memang nggak ada syariatnya. Tapi kalau memang kebetulan kita pas memang minta doa kepada Allah di awal tahun, di akhir tahun, pada dasarnya doa bebas-bebas aja, gitu Kang Anas. Nah, betul betul. Berarti intinya udah jelas tuh ya. Berarti perayaan kita nggak boleh, doa-doa juga nggak ada contohnya. Jadi percuma. Misalkan mau doa doa aja kapan aja bebas ya Ustadz ya. Gak usah nunggu-nunggu awal tahun atau akhir tahun gitu ya. Nggak Benar usah banget. cari-cari momen tertentu lah. Kecuali momen-momennya yang Hmm, udah ada sunahnya gitu Ustadz ya. Kalau mau benar, doa ya kecuali Ustadz ya. yang ada dalilnya. Nah, tuh. Berarti buat para pendengar podcast ini udah jelas tadi terkait masalah perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru ini berkaitan dengan ibadahnya agama lain. Kita orang Islam ya sebaiknya nggak usah ikut-ikutan karena memang ini berkaitan dengan peribadatan agama lain. Kalau kita ikut-ikutan nanti kita termasuk dalam golongan tersebut. Terus untuk doa-doa juga kumpul-kumpul juga kayaknya nggak usah gitu ya. Soalnya ya pasti terkait dengan peribadatan orang lain. Kita nggak usah ikut. Terima kasih Ustadz ya. Alhamdulillah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari Ustadz tadi juga dapat mewakili rasa penasaran teman-teman pendengar kita terkait permasalahan tahun baru. Tadi sudah jawab Ustadz. Buat teman-teman yang mendengarkan mudah-mudahan bermanfaat dan untuk kita juga semoga bermanfaat. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya untuk podcast hari ini. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga bisa mengikuti kita ada di Instagram di Overheard Live di Instagram, bisa di follow. Nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa di DM ke situ, mau curhat-curhat atau ada keresahan-keresahan terkait pertanyaan tentang agama Islam, silahkan di follow di situ. Mungkin sekian dulu untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.